Oke, kita bakal masuk ke game ketiga kita pada hari ini di Sunhawk. Sunhawk pertama di PMPL Season 2 Indonesia. Kali ini kita bakal lihat arah pesawat yang cukup tidak terlalu mengenakan ya untuk beberapa tim yang turun di sisi kanan di Lakawi, Kampung, dan sekitarnya. Di mana beberapa tim yang turun kali ini harus mungkin sedikit mengambang untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Bootcamp, Hatin, Paradise, dan juga Painan bakal jadi inceran kebanyakan tim. Penasaran gua, akankah ada tim-tim yang clash di kota-kota gede? Painan, Lovre biasanya. Bootcamp biasanya itu Morph. Paradise 2 tim, Boom dan juga Evos. Cuma biasanya kalau ada Boom, Evos tuh minggir, Ngalah ya? ngalah. Tapi gue nggak tahu nih apakah Evos sejak comeback mau coba fight lagi. Ya betul. Dan sementara kita lihat di sini sudah ada tim yang mengarah ke Paradise juga. Di situ ada Onyx juga. Dan sementara dari area Ruin sudah diisi oleh Gig, Ion bermain di area Oh my Hatin God. dan circle-nya Ke menarik. kiri lagi. Ya, Ini betul. circle yang paling berbahaya dan tidak seimbang untuk di Sunhawk. Karena tim-tim yang Betul. tunggu di atas nih, kayak Ion, kayak Nara, dia bakal punya advantage yang luar biasa besar untuk bermain di awal-awal. Ya betul sekali, di mana mereka gampang banget untuk nge-cut dan apalagi di Bukit Camp Alpha ini. Menurut gue itu kalau misalkan circle-nya ujung-ujungnya ke Camp Alpha terus mereka udah nempatin duluan, itu udah enak banget gak sih? Iya betul banget, karena mereka tinggal nunggu aja, tinggal menunggu tim-tim lain numpuk di jembatan, numpuk di sungai. Mereka tinggal nunggu, dan biasanya kalau udah kayak Ion sama Nara gini, minimal top 6 dapat, minimal. Yap, betul, betul. Top 6 dapat kalau udah circle kayak gini. Ya. Tapi kita ngomong-ngomong di awal sudah ada fight ini antara Point juga dan kali ini beberapa anggota tim lain yaitu tim Siren fight di daerah Quarry. Iya, itu di sisi lain dan sementara kalau di mapnya ini adalah di Paradise ya. Ternyata di Paradise di sini sudah mulai diisi dengan Boom dan Evos. Jadi seperti tadi kata Wolfie, mereka berdua ternyata nggak ada yang mau ngalah. Mereka bahkan berusaha untuk memperebutkan drop zone di PMPL Season 2 pada kali ini. Itu dia, kita bakal kayaknya pergerakan dari beberapa tim juga sudah mulai bermain agresif. Ada nyebar juga dan tampak ya kalau kita perhatikan di daerah Paradise. Sudah 2 tim yang kembali bertarung kali ini ya. Bertarung antara Evos dan juga Boom. Tapi ada Onyx juga di luar, lagi menunggu pergerakan 2 tim ini. Betul sekali, di mana Onyx juga memilih untuk area scrapping dan kameranya bergeser ke arah victim. Victim di sini terlihat hanya ada 2 orang yang berdekatan. Ini ada Jughead dengan ya tadi satu lagi nggak kelihatan karena kameranya sudah bergeser kembali ke Paradise. Ya, kita bakal kayaknya pergerakan juga beberapa tim dari tim EVOS juga sudah mulai nembak-nembak ya. Mereka lagi mencari celah juga dalam pertahanan tim Boom. Tapi tampaknya kedua tim ini nggak mau full engage. Tapi tembakan sudah mulai lontarkan juga oleh tim EVOS, masih mencari posisi dari tim Boom. Siren juga bakal fight dengan tim victim yang numpuk di daerah Quarry juga. Ya betul sekali, satu player dari victim sudah kembali ke lobby. Dan sementara kita lihat setup dari EVOS, mereka regrouping di satu area. Sementara dari Boom mereka split ke 2 sisi. Mungkin akan ada yang melakukan flank terhadap tim EVOS. Iya, tapi kita bakal kayaknya dari pergerakannya tim EVOS bakal back off. Mereka bakal back off, bakal pindah ke rumah lain juga. Tim Boom yang bakal lebih menguasai area-area dari Paradise kali ini ya. Mendapatkan loot yang lebih banyak. Tapi dari tim EVOS dan juga tim Boom dan juga Onyx yang di luar area Paradise nggak boleh terlalu lama. Mereka harus pindah segera dan mengisi area jembatan. Karena circle bisa dibilang kemungkinan besar ini bakal ke atas. Ya betul sekali, biasanya mengarah-ngarah ke Camp Alpha ya pada Betul. umumnya. Tapi kadang-kadang circle tuh ngeselin, suka ngeprank. Dia udah kelihatannya kayak mau ke Camp Alpha gitu. Iya, Tapi tau malah balik ke Ruins. suka ngeprank katanya. Kita bakal lihat sih kayaknya dari beberapa pergerakan tim juga tampaknya banyak yang berhati-hati dan mengingat circle agak lambat di Sunhawk. Banyak tim yang bermain santai di awal, nggak usah buru-buru pindah, nggak usah buru-buru lari, santuy aja sampai habis. Ya betul sekali, lootingan diperbanyak, diperkuat lagi. Gue nggak tahu sih pada kali ini bakal ada yang main strategi healing atau enggak. Mengingat Blue Zone yang udah mulai semakin sakit dan udah berbeda dengan yang kemarin season 1 ya. Betul, dan pastinya juga banyak banget tim yang lagi mengkalibrasi ulang damage-damage dari zona, timing-timing zona. Karena mungkin mereka juga udah lama nggak ikut turnamen official, jadi peraturannya agak berubah, jadi mereka mungkin bakal menyesuaikan kembali dengan tempo permainan kali ini. Ya betul sekali, dan di bootcamp masih cukup nyaman untuk morph, untuk looting juga, happy looting banget buat mereka, kosong. Dan mereka juga sudah mulai berusaha untuk melakukan penyeberangan menuju ke area pulau Camp Alpha dari bootcamp. Iya, tapi kita bakal lihat kayaknya pergerakannya juga dari tim 69. kali ini ya. Masih bergerak juga pelan-pelan mencari celah pertahanan lawan. Mereka juga lagi berusaha untuk nyebrang semua rame-rame menuju ke pulau atas. Mereka bakal menjadi penghuni pulau atas kali ini ya. Iya, dimana semuanya mereka melakukan split dan cukup berjauhan jaraknya. Sementara dari EVOS mereka melakukan looting, scrapping, bergerak sebagai unit untuk memperkuat kembali equipment dan utilities mereka. Iya, kita bakal lihat juga kan dari tim EVOS setelah kabur dari Paradise ya, meninggalkan dan merotasi.
Ini keputusannya benar menurut gua. Kalau mereka tadi ego-egoan sama tim Boom, tabrakan di Paradise, dengan circle-nya pindah ke arah kiri, mereka bakal nggak punya waktu untuk men-secure area di area jembatan. Tapi sekarang dari tim EVOS bakal bertemu dengan tim Red Rocket kali ini. Satu orang yang kepisah kita bakal langsung lihat dihajar oleh Morpheus dan kawan-kawan. Dari seorang Haki, terpisah oleh teman-temannya, bakal langsung dibom. Dan mungkin Haki bakal langsung menyeberang dan menuju ke teman-teman dia. Iya, pasti langsung memberikan informasi kepada teman-temannya. Dan sementara kita lihat dari Haki, dari pergerakan minimap sepertinya berusaha untuk disengage pelan-pelan. Supaya mereka tidak kehilangan satu player di circle awal. Kita bakal dari pergerakan EVOS juga bakal langsung secure areanya, mengusir Haki keluar dan mengambil area di ujung-ujung circle. Tinggal menunggu timing untuk lompat ataupun nyebrang jembatan kali ini. Ya, betul sekali. Dan permainan lagi-lagi menjadi pasif pada kali ini. Mungkin ya nanti bakal baru ada tumbang-menumbang sekitar menit ke 9 gitu kali ya? Mungkin ya? Mungkin ya, karena baik lagi kan ini kan circle pertama pada numpuk-numpuk di ujung jembatan. Ketika terpaksa harus keluar dari area jembatan, baru kita bakal melihat tim-tim langsung numpuk killnya, sebanyak-banyaknya killnya. Ya biasanya udah killing feeds tuh udah ngantri ya, ngantri killing feedsnya buat keluar. Sampai kadang-kadang kita sampai bingung, ada banyak sekali fight yang terjadi di mana-mana. Dan sementara kita lihat dari sini sudah ada baku tembak yang terjadi dari Morph menuju ke 69 Esports yang tadi sempat terpantau oleh Jaxi dengan teman-temannya. Iya, kita bakal lihat kayaknya pergerakan juga dari tim Morph. Bakal maju ke depan, sudah nyebrang semua dari area bootcamp tanpa ada gangguan satupun dari lawan-lawan lain. Tapi bakal bertemu dengan tim 69 kali ini. Hans bakal di spray down dan what a nice shot dari seorang Jaxi. Jarak jauh dengan kali 6 langsung menumbangkan lawannya. Dari tim 69 harus berhati-hati, jangan sampai mereka lengah. Phil ada di high ground tapi punya scope dan tembakan yang memadai untuk nge-backup Hans. Iya betul sekali, karena scope juga merupakan utilities yang cukup penting buat mereka untuk bisa mendapatkan vision yang lebih luas. Tapi pada kali ini kita lihat kalau dari sisi posisi Hans kayaknya cukup jauh dan mungkin ada kemungkinan dibiarkan bleeding out. Atau VL tiba-tiba turun gunung nyelamatin Hans. Dan sementara kita bergeser kembali dari Geek, mereka sudah menempati posisi jembatan. Betul, mereka juga sudah nyebrang, sudah mengirim satu orang ke luar jembatan untuk memastikan bahwa posisi mereka aman. That Mosh, gue suka banget posisi dia. Dia tujuannya untuk nyayur kali ini. Tim-tim yang datang bakal langsung dihajar sama tim Geek Fam, memastikan mereka nggak bisa lewat. Dan Geek Fam pengen menguasai ujung-ujung jembatannya, biar area dia tuh terkontrol dulu. Betul sekali. Jadi tujuan utama Geek kalau kita lihat dari posisi tadi kayak mereka berusaha untuk mendapatkan kill point dari tim-tim yang sedang berusaha untuk masuk ke dalam circle. Betul banget. Dan kita bakal gini ya, setelah di awal-awal banyak banget tim yang langsung menuju ke arah tengah circle, banyak juga tim yang masih menahan di ujung-ujungnya kalau nanti diperhatikan ya. Jadi ada tim yang memang nggak mau terlalu buru-buru masuk ke circle-nya juga. Ini enak banget ya. Ini enak banget. Ini yang gue bilang, kalau circle ke atas, lu ngambil pegunungan ini di awal-awal, udah kayak minimal top 6 lah. Kalau lu nge-defendnya bener, top 6 tuh dapat. Betul. Ini enak banget posisinya, apalagi kalau misalkan dia punya scope seenggaknya minimal 3 scope dah. Kali 3. Kali 3 ya betul, Kali untuk 3. ngejaga high ground. Dan kalau bisa pakai M4, karena kan QBZ tuh lebih jarak deket. Iya betul, dimana damage dari QBZ juga lebih sedikit. Tapi sementara kita lihat dari Chess, sepertinya sudah mulai melihat ada pergerakan dari Audrey melakukan spray down. Di sana sebelah sih loncat-loncat seperti kecebong. Dan Anthem langsung saja tereliminasi kembali ke lobby. Dan mulai melihat kembali dilakukan spray down. Audrey dapat. Nice banget shot dari CS banyak E-nya. Chess. Chess. Oke, kita bakal dari tim Dranix tampaknya bermain di ujung circle tidak membuat mereka gentar untuk fight kali ini. Dimana Siren ditumbangin 2 player mereka, tinggal 2 lagi yang bertahan sementara waktu ini. Tapi Dranix skillnya nggak masuk ya? Masuk? Masuk. Harusnya sih masuk ya. Tadi kayak ada 1 player yang tumbang. Ya? Nggak mungkin dicuri kan, nggak ada orang Apa di area jangan-jangan mereka. dia tenggelam lagi? Mati tenggelam. Tapi nggak masuk kill. Kita lihat nanti lah. Kita lihat nanti ya. Oke, karena di situ juga Audrey sudah dibiarkan bleeding out, belum ada pergerakan dari tim Siren lain yang mendekat ke arah Audrey. Moxpay masih nanjau di Mato. Kita bakal lihat kali ini dari pergerakan tim Dranix juga, tampaknya mereka pengen ini secure kill kayaknya deh. Pengen coba secure kill ataupun mencari apakah ada anggota Siren lagi di area tersebut, memastikan bahwa mereka nggak bisa lanjut lagi. Karena Siren Dranix mereka main di ujung circle. Mereka perlu memastikan bahwa posisi mereka aman. Ya betul sekali, dan sementara kamera bergeser kembali ke area Louvre. Louvre pada kali ini dengan membiarkan Okiozora di area luar untuk melakukan vision, dan Slayer mulai, ini siapa sih? Oh Slayer. Gue ketuker deh, kan ada The Pillar Slayer. Iya, ini Slayer. Ini Slayer yang Tim Lovre, player. Player, oke. Bukan nama squadnya. Iya, takutnya ketukar gitu loh. Aduh. Aduh ya, dan sementara kita melihat kembali di sisi lain ada Zulhak yang berhasil mendapatkan 1 player dari poin. Lagi-lagi ada balasan tembakan dari Tyrant 2K menuju ke Bonafide. Iya, kita bakal kayak pergerakan juga pelan-pelan dari tim Point. Masih perang dengan tim Bonafide, tapi lemparan bom mulai dilontarkan. Dan kali ini aimbot 2K
Sudah ditembakkan juga sama seorang Rewind dari Hulk lagi berusaha untuk revive, tapi dari aimbot tidak akan bertahan terlalu lama, akan langsung dipulangkan ke arah lobby. Debs dan kawan-kawan, dan mereka membalikkan keadaan menghadapi tim Bonafide King yang sudah mengambil high ground advantage. Dan kita bakal dari seorang Debs bakal tampaknya tertumbangkan lagi ya, tinggal Tiran dan juga Hulk yang bertahan. Ya, betul sekali. Split yang dilakukan dari Bonafide ini cukup baik ya. Mereka mengepung posisi dari tim Void. Sementara di mana kita lihat dari Rewind mereka berusaha tetap untuk menjaga pergerakan dan mulai maju perlahan. Tapi pasti di sini Hulk masih berusaha untuk cosplay menjadi cacing. Mulai terlihat dari Zulhak. Spray down kembali dilakukan. Tapi ternyata what? Zulhak yang down. Dan ada jump shoot dari Rewind yang berhasil mendapatkan satu player dari Void. Ya, kita bakal lihat dari tim Void tampaknya sangat tertekan oleh pergerakan dari tim Bonafide kali ini ya. Di daerah tambang, masih terpisah dari pulau yang menuju ke arah circle-nya. Bonafide juga sudah kena 2 player mereka, masih bertahan. Dari Tiran bakal cabut kayaknya, bakal cabut meninggalkan dan coba mengamankan sisa-sisa poin dari timnya. Iya, mereka butuh placement point pada kali ini dan Hulk ya udahlah dibiarin aja buat Bonafide. Berarti Bonafide udah secure 3 kill point. Enggak, Tiran masih di belakang. Oh, belakang ya? Masih. Wah, bomnya hampir merupakan hampir. seorang Zulhak. Tinggal setetes lagi nyawanya. Ya betul sekali, setetes lagi. Tapi pada kali ini Zulhak masih beruntung, dia masih bisa melakukan healing juga bersama Rewind di belakang. Dan pastinya di sini Hulk masih berusaha untuk memberikan informasi dan langsung dieliminasi oleh Zulhak. Udah ya, cukup. Oh, dan ketahuan dan tampaknya dari tim Void 2K harus tusun pada game kali ini. Iya, sayang sekali mereka harus puas di posisi 16, 1 kill aja. Berarti poinnya cuma 1. 1 kill betul, karena sekarang tusun udah nggak ada upah main. Murni dari kill nyarinya. Murni, betul. Murni enggak, udah. Dan sekarang kita kita fokus kembali back to the game. Oke, ya. back to the game. Tampaknya kita nggak usah terlalu pikir-pikirin kata-kata tadi ya. Iya. Lihat Liquid Betul. sudah menggunakan M24 kali ini ya. Lagi men-secure area juga, tapi tampaknya teman sendiri nggak bisa di-headshot ya. Jadi dia nggak akan beda. nembak Hijrah. beda. Nggak bisa friendly fire. Nggak bisa, udah nggak ada friendly fire. Udah nggak ada. Kalau dulu bisa tuh yang Ada. namanya mobil. Season awal kan. Gue gitu tuh, kalau gue sadar temen gue bohongin gue nih. Kali 4 nggak? Nggak ada. Gue rasa dia bohong, gue Oh, ya? tabrak langsung gue ambil kali 4-nya. Gue bilang balikin ke kali 4 gue. Tapi sekarang bisa kalau kita naik mobil. Lompat dari mobil Lompat ya dari kan. mobil. Tapi resiko kalau kita salah timing, kita juga kenok. Kita juga knock bener banget. Dan ini posisi dari Haki Red Rocket ini cukup menarik ya, di mana dia berhasil mendapatkan box truk box bukan box gaming. Di Iya. situ dia posisinya enak, dia bisa kayak mengkat-kat rotasi juga, di mana dia juga dapat obstacle gitu. Dia tinggal berdiri, nembak, ngepron lagi, berdiri, nembak, ngepron lagi. Dan mereka lagi-lagi melakukan split yang jauh dari tim Red Rocket. Iya. Dan gue baru ngeh loh ternyata ya, dari tim Bonafide, Rewind sudah tidak healing-healing lagi. Enggak. Yang masih, biasanya dulu yang langganan Iya. healing, Badru, Rewind, Rewind. Ken. Betul. Ya, itu Iya, kan. betul. Kalau Tapi- di Pempel, Ya itu tapi susah gitu loh dengan blue zone yang kayak gini. tambah sakit ya. Sama sakit. Kita bakal lihat sih apakah akan masih ada melakukan taktik dokter atau mungkin sudah menjadi meta lama, udah out of meta. Betul. Karena udah diklaim juga gelarnya. Sama Sampai ganti nickname kan. ganti nickname Iya. dari Badru jadi Dokter Badru. Iya udah diklaim gitu loh, udah hak cipta. Nanti gua ini ganti nama juga ya. Apa tuh? Jadi DRM, Wolfie, DR. dokter muda. Dokter muda. Masih di bawahnya Dokter Badru gua. Oh iya. Gua prakteknya di klinik dia. Iya. Dokter magang, dokter muda gitu. Iya. Koas ya. Masih koas gua di tempatnya Dokter Badru. Iya, itu ntar gue ganti lagi suster. Oh, suster ya. Wah ini main apa nih? Main rumah sakitan apa? Terus yang pasien siapa? Pasta. Pasiennya Pasta ya. pasta di kursi roda. Wah ini apaan sih? Butuh healing gitu ya. Ya betul sekali, dan kita langsung saja back to the game kembali setelah imajinasi rumah sakit kita yang tadi bermain. Dan dimana sangat pasif sekali di sini bisa kita lihat player-player dari Louvre. Mereka ngepron aja di suatu rumah sambil nunggu circle berikutnya karena akan masuk ke phase ketiga. Betul, kita bakal lihat ini circle masih kepental ya. Masih kepental ke bagian perairan dan juga pulau atas. Tapi ini bakal motong sedikit setengah-setengah. Gue rasa victim yang paling benar. Dia ngambil 2 sisi, pulau kanan, pulau kiri. Jadi dia punya angle yang cukup enak bagi tim-tim yang mungkin bakal nyebrang, bakal coba maksa perang. Satu player mereka bakal punya angle yang sangat terbuka, nembak ke arah tim-tim yang mengganggu pergerakan teman-temannya dia. Iya. Yang gue masih bingung nih, Onyx masih healing di luar nih. Kita lihat apakah bisa dia masuk ke zona dengan masuk healing. Betul sekali, dia melakukan late rotation ya, kelihatan banget masih cukup jauh dari circle. Tapi kalau misalkan dia mau masuk pun susah loh, karena semua tim udah bakal numpuk di area bawah, apalagi di deket bootcamp udah dijagain Betul. juga. Mungkin kalau gue jadi Onyx ya, pikiran gue kan turun di area Mongnai, sekitar Mongnai sana. Gue udah gak bakal masuk circle.
jembatan pasti udah jadi choke point, diisi oleh tim-tim lain. Hmm. Gue mending healing dan mati nomor 6, nomor 5 daripada gue maju rame-rame ditembakin rame-rame juga. Iya sih. Mungkin itu pertimbangan Onyx kenapa dia masih mau healing, paksa healing. Bisa. Meskipun udah gak bakal nyampe deh ke chicken dengan healing. Udah gak bakal, udah nggak bisa. keburu abis di nomor 4, nomor 5 biasanya. Sebenarnya kalau mengingat kill point tuh penting juga ya. Kalau kita Sekarang. bisa dapetin seenggaknya 5 kill point ke atas itu udah kayak hampir nyamain hashtag berapa nih? Hashtag 7 ya? Lebih, 6. Lebih ya? Iya, kita 5 kill nih. Iya bener. Kita misalnya mati ibarat nomor 11, kill 5. Gila baik banget Oh my God. hari ini HBD oleh seorang Hans tapi gagal. Yang HBD, yang siapin kue, dilemparin kue. Kita bakal ini Hans bakal tumbang sementara waktu dari teman-teman juga sudah sangat sulit untuk ke-backup. Tinggal seorang Boneng bertahan sendirian menghadapi seluruh lawan dari tim lawannya kali ini. Iya, tapi posisi dari Boneng ini terlalu jauh dari teman-temannya. Ini kayaknya bakal dibiarin bleeding out. Bakal bleeding out. Kecuali Boneng mendapatkan angle shoot atau vision dari atas untuk mengeliminasi dari tim Geek. Tapi kayaknya udah terlalu jauh, bakal sulit. Boneng akan menjadi last man standing dari tim 69. Yes, kita bakal lihat dari tim Geek Fam mendapatkan 3 kill dengan HBD mereka yang sangat cepat ya. Padahal mereka yang masuk ke rumah kan. Betul. Oh, dan Boneng bakal pulang oleh tim Nara kali ini. Tampaknya tim 69 bakal pulang ke arah lobby di posisi ke-16. Iya, ternyata Boneng tertangkap sama player-player Nara yang sudah menghuni area perbukitan pada kali ini. Kita bisa lihat dari Frost dengan Joyce juga dia udah santuy abis gitu di atas dengan vision mereka yang cukup terbuka, lebar ke bawah. Mereka melakukan split juga bisa dilihat di sini dari Maybe jaraknya cukup berjauhan. Kayaknya mereka split 100 meter Iya, kurang lebih mereka ngebagi di high ground, di puncak-puncak high groundnya. Jadi mereka, ini formasi BTR sebenarnya, yang dipakai di PMWL kemarin. Maybe itu ngisi tempatnya Ryzen, Zero tuh ngosot tempatnya Microboy, lalu Tachibana diisi oleh Joyce dan juga satu player Nara lainnya. Berarti mereka menjaga beberapa jalur masuk ke arah Iya. perbukitan. Mereka pengen menghalangi tim-tim lain. Betul, mereka sudah menguasai area perbukitan di Camp Alpha dan sementara kita bergeser kembali kameranya menuju ke Dranix dengan tim The Pillars pada kali ini di pinggiran pulau dan kita lihat sudah ada satu player yang ter-take down. Kryzen nampaknya di situ berhasil ditumbangkan oleh kental dari The Pillars dan lagi-lagi ada backstep yang dilakukan dari Oki Ozora dari Louvre. Ya, kita bakal dari tim Dranix juga masih berusaha untuk nge-revive kembali. Mereka berada di tepat di ujung zona ya. Ryzen yang knock harus revive cepat mungkin. Molotov yang dilempar untungnya tidak membakar seorang Ryzen dan memulangkan Ryzen ya. Kita bakal lihat dari tim Dranix. Apakah mereka keluar dari jeratan tim TP kali ini? Ya betul sekali, karena TP juga nggak mau bergerak, dia nggak mau pindah pulau, sementara dia masih nungguin aja pergerakan dari Dranix yang sudah mulai dipush lagi oleh Zona. Zona tidak ada berada di mereka, masih tersisa 3 player dari tim The Pillars. Mereka butuh kill point dari Dranix dan sementara sudah ada baku tembak yang mulai masuk pada kali ini. Kryzen lagi-lagi knock yang kedua, what happened Kryzen? Knock oleh Onta. Wah, dan knock lagi. granatnya. What a nice bomb. Tapi kita bakal dari tim Dranix masih berusaha masuk dalam rumah. Tembakan menuju ke arah Mozart. Mulai tumbang-tumbangan juga. Seorang Onta akan numbangkan satu player dari tim Dranix juga. Tinggal last man standing bertahan. Onta bakal spray down dan Dranix chest. Dan seluruh tim Dranix bakal pulang ke arah lobby di posisi ke-14. Hanya membawa 1 total kill di awal permainan. The Pillars killing spree. Iya betul sekali, agak sedikit mengejutkan ya mengingat Dranix itu merupakan tim yang bisa dibilang cukup agresif pada season pertama dan circle-nya. Nanti kalau kalian lihat circle-nya ya itu luar biasa banget. Betul. Soalnya di ini belum kelihatan ya. Belum kebuka. Belum kebuka, kalau di kita udah kelihatan. Kita udah kelihatan, tapi itu bakal jadi circle yang sangat sulit bagi semua tim untuk bertahan masuk ke dalam areanya. Kita bakal fokus ke tim Louvre kali ini, Louvre Kings yang masih bertahan juga sementara waktu di area ujung circle. Zona pun cukup berat bagi tim-tim karena pentalnya itu ke arah kanan, ke setengah-setengah pulau. Dimana victim yang tadi sempat bahas dia bagi setengah-setengah, itu paling diuntungkan sekarang. Dapetin 2 sisi. Betul sekali, gue setuju banget dengan itu. Apalagi sungainya itu memakan hampir 50% circle-nya. Dan sementara kita lihat sudah ada yang terknock kembali pada kali ini dari Louvre. Satu player sudah mulai tumbang. Oke, Ozora bakal langsung melakukan setup. Morph juga sudah mulai tumbang satu player. Jaxi di atas bukit bakal langsung di-secure kill point-nya oleh Geek Fam. Dan circle-nya mulai bergerak menuju phase kelima. Ya, kita bakal lihat dari tim Louvre juga bakal maju pelan-pelan, bakal mencari celah dan pertahanan lawan. Tapi tampaknya dari tim Louvre masih nggak mau komit untuk fight langsung gede-gedean. Onyx juga tinggal 1 player yang bertahan. Dua. Ken dan juga Nick kali ini ya. Betul. Tampaknya mereka nggak healing ya, mereka nggak healing-healingan. Tapi Nick gua nggak tahu posisi di mana. Cleon knock. Dan tinggal Ken tadi yang gue masih bawa bagi. Tapi Ken juga tampaknya nggak bakal bertahan terlalu lama, bakal knock juga. Last man standing Onyx lagi nebein zona. Iya, betul. Apakah di healing?
Belum tahu, tapi ternyata pada kali ini dari Zero tuh sudah mulai melihat pergerakan dari Deadmos. Mulai di spray down kembali, tapi nampaknya ada balasan menuju ke Zero tuh. Masih bisa bersembunyi di pohon yang tidak terlalu gendut pada kali ini. Melakukan healing kembali dari Geek Fam. Mulai dikejar-kejar zona, 4 player bergerak sebagai unit untuk masuk ke dalam. Tapi spray kembali dilakukan menuju ke Bubu. Masih bisa survive dan spray lagi dilakukan. Untung ada backup fire dari tim Geek. Sangat, dapat. nggak bisa, dapat akhirnya. Cover yang baik banget dari tim Geek ya. Saling mengcover hingga semuanya bisa masuk ke area safe zone. Tapi mereka tampaknya belum selamat juga. Harus maju lagi di mana 3 anggota Nara lain dan Onyx tampaknya bakal pulang di posisi ke-13 pada game kali ini. Iya betul sekali, dimana kita lihat dari Nara masih berusaha untuk ngekat rotasi dari Geek yang sedang berlari dikejar sama zona. Joyce menembak kemana ini dan ternyata ter-take out juga oleh Deadmos. Tersisa 2 player aja, Frost dengan kembali lagi ke Bubu Geek. Okay. Betul, tapi kita bakal lihat kayaknya seorang Bubu bakal spray down ke maybe 7 kill sudah dikantongi oleh tim Geek Fam. 8 kill bahkan masuk ke arah Geek Fam. Tinggal bertahan dikit lagi kalau mereka pengen memaksimalkan jumlah poin yang mereka miliki. Mort tampaknya harus langsung turun ke bawah dan hanya bandage yang dimiliki oleh Bubu. Dia nggak punya first aid, ini berbahaya banget. Ya, tapi ternyata mereka masih berusaha untuk menyelamatkan temannya dan sebentar bergeser Oh, kembali kita bakal kameranya ke Ion dengan Evos. Ya, sudah bakal antara Ion dan juga EVOS rematch kembali untuk perebutan. Siapa yang paling kuat yang berasal dari PNC kali ini? Maka dari EVOS masih bertahan juga, lumayan low. Laser nggak punya first aid, hanya bench doang. Dari Red juga mulai tumbang-tumbangan, bakal maju ke depan Ion dan EVOS tembak-tembakan langsung dan 2. Sudah kenok ini bakal maju lagi dan Ion sudah kehilangan 1 player mereka, tapi dari tim EVOS juga 1 udah kenok kali ini ya, 3-3. Ya betul sekali, bakal maju pada kali ini. Auro memasak granada, tersisa 2 orang saja. Auro dengan hijrah dilemparkan ke dalam. 1, 2, 3. Duar, tapi Lizer. ternyata hanya splash damage saja mulai terlihat di situ. Blind spray through the smoke, dapat Lizer kah? Berhasil mendapatkan 1. Masih tipis banget di dalam Lizer. Tipis banget, masih berusaha untuk di-spray kembali. EXC kembali ke lobby. Itu tipis banget. Tipis banget tadi, hampir kena. Itu bener-bener nyawa tinggal sekertas doang ya, tebel ya. Tapi kita bakal dari Aura, bakal langsung secure kill. Lovre juga bakal disayurin oleh TP kali ini yang dapetin posisi enak banget di daerah area safe zone-nya. Tinggal berlari dikit mengambil tempat-tempat ujung, tapi mereka tinggal berdua. Tapi 6 kill di kantong itu bakal sangat ngebantu mereka untuk bertahan. Dan tampaknya Geek Fam juga bakal pulang di posisi ke-10 pada game kali ini membawa 8 kill tadi. Iya betul, tapi ternyata pertempuran masih terjadi pada kali ini. Hijrah masih berusaha untuk menjaga pertahanannya. Spray down kembali dilakukan. Hijrah untuk take down. Auro pun tidak bisa bertahan dan harus tereliminasi di posisi ke-9. Iya, sampai dari Mion bakal pulang di posisi ke-9 dengan hanya membawa 1 kill doang pada game kali ini. Dan tinggal 8 tim yang tersisa kali ini. Kita bakal lihat semua tim masih bertahan juga. Sementara waktu dari tim Boom bakal cuma untuk berliku-liku menuju ke arah safe zone. Tapi safe zone masih berada tepat depan mereka. Di posisi Banyu kali ini dan victim killing spree kali ini. Oh my god, Ramones, tipis banget darahnya. Dia masih survive sebagai last man standing pada kali ini. Di situ juga ada Red Kwangsi yang berusaha untuk berenang menjadi kecebong dan Morph berhasil menjaga posisinya dengan 3 orang player pada kali ini. Ya, kita bakal lihat kan pergerakan dari Morph juga masih bertahan. Dia ujung circle sudah membagi healing kan. Tampaknya kayaknya mau ada healing kali ini oleh tim Morph yang sedikit terjepit luar zona. Tapi mereka bakal berusaha juga masuk ke area zona, mengingat depannya itu nggak terlalu ramai sebenarnya. Ya betul, hanya ada beberapa tim saja yang akan menghalangi pergerakan dari Morph untuk masuk. Tapi ternyata di sisi kanan juga sudah mulai ada tim lain. Boker mulai terlihat di situ, berusaha untuk di-kill sih, tapi ternyata backstep yang terjadi. Lufri masih ada di belakang. Iya, ini bakal berbahaya banget. Frenzy perlu ngedropin semua healingan dia. Tampaknya Frenzy nggak bakal bertahan terlalu lama kalau dia nggak di cepat. Tapi kita bakal dari Banyu, bakal lihat depan dia. Sudah ada yang berenang. Aduh, dia ikut berenang juga. Apakah Banyu bakal mengikuti gaya-gaya permainan dari tim SA? Kalau masuk air, gebuk-gebukan di air. Bisa ya gebuk-gebukan? Bisa, mereka bisa. Nggak ngerti cara gimana. Wow. Jadi ini ya UFC. UFC di air mereka. Iya betul sekali, dan sementara kita lihat dari Misery yang sudah berhasil mendapatkan area daratan, nampaknya sudah mulai menembaki. Di situ Kwangsi darahnya mulai tipis dan bergeser kembali dari Misery, sudah mulai memasak granatnya matang-matang. Di depan sana ternyata Zai berhasil mengeliminasi player-player dari The Pillars. Betul banget, kita bakal dari seorang Zai bakal coba untuk revive, bakal coba cepet-cepet nge-cover ke teman-teman ya, dimana circle sudah mulai menghimpit, pergerakan mereka harus cepet, nggak boleh terlalu lama. Dari Banyu bakal nyambung kembali bertemu dengan temannya, sudah menunggu terlebih dahulu di area safe zone. Yes, Spray down oleh Frenzy, bahkan 1 korban tambahan, kita bakal dari Uzi, dari seorang Frenzy. Panas dan sakit banget menuju ke arah tubuh dari tim victim. Kita bakal dari Frenzy bakal maju ke depan dengan Uzi, masih dengan Uzinya mencari posisi. Tinggal 3 tim alive, 1 berenang di laut. Ada Red Rocket ya, benang laut ya? Iya. Boom. Boom. Ramones Ketahuan mulai lagi. naik. Pulang ke arah lobby, tinggal top 2 kali ini Morph akhirnya menemukan performa mereka kembali di game kali ini ya.
Yes, betul sekali. Dan pada kali ini Morph berhasil untuk nge-revive juga pastinya Frenzy yang sudah mulai sakit perut. Di depan sana ada 2 players dari Victim Jughead dengan Misery yang sudah mulai melakukan split juga. Berarti ini 2 versus 3. Iya, kita bakal lihat nih apakah dari Team Morph dapat ngebaikkan keadaan. Circle pun dipegang oleh Team Morph. Dia langsung ambil center circle, menjaga pergerakan dari tim Victim agar tidak masuk dalam circle terlalu jauh lagi. Dan harusnya Team Morph Morph unggul jauh banget dari posisi dari jumlah, posisi, dan juga mungkin lootingan karena Morph perang terus sudah tadi. Betul sekali. Logika PUBG mengatakan seperti itu ya. Betul. Dan sementara kita lihat baku tembak masih terjadi, circle-nya juga sudah mulai bergerak kembali. Jughead berusaha untuk berjaga dari sisi belakang, ada granat kembali dilakukan. No Mercy sudah membuka scope kali 6-nya. No Mercy ini tuh aimnya sakit banget loh. Aim star dari Morph. Betul, kita bakal lihat nih apakah aim star dari Morph bisa ngebaikkan keadaan melawan tim Victim yang masih seger dan sehat dengan 2 anggota mereka. Dari tim Morph tampaknya hampir diberikan 1 korban, tapi peluru dari seorang No Mercy belum connect menuju ke arah lawannya. Dan 1 player udah tumbang, tinggal 1 player yang bertahan dan Misery di spray down, dan akhirnya dari tim Morph mendapatkan WWC pada game ketiga kita setelah 2 game pertama yang belum terlalu maksimal. Congratulations untuk tim Morph dengan total membawa 11 kill point pada game kali ini. Berarti